Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Economic Challenges. Kita ada di bagian akhir dari diskusi kita malam ini. Mercy, saya ingin langsung ke Pak Melki. Pak Melki, arahnya kemana ini Pak? Karena kan waktu tidak banyak untuk membahas apakah Perpu ini diterima atau ditolak. Akan diterima atau ditolak oleh DPR? Kalau melihat di Komisi 9 kemarin, ini diskusi antara 9 fraksi yang hadir semua dan semua memberikan sikap ya. Saya anggap itu sebagai pandangan mini fraksi yang kemungkinan besar akan ke sana. Nampaknya sebagian besar fraksi itu bisa memahami dan bisa mengerti kenapa Perpu ini dikeluarkan. Dengan substansi yang ada, tapi dengan catatannya itu bahwa berbagai prinsip yang dianggap masih kurang tersebut itu diselesaikan di peraturan di bawahnya dengan melibatkan semua pihak. Ini catatannya. Jadi teman-teman dari buruh dan mungkin tadi ya kita bicara soal calon tenaga kerja, juga kita masih dengar perspektifnya, juga mungkin di luar sektor tentang kaitan dengan klaster tenaga kerja itu kita masih dengarkan. Jadi memang selama ini perdebatan soal cipta kerja ini yang kemudian jadi Perpu saat ini, itu kan orang terlalu fokus hanya bicara soal di sektor atau klaster tenaga kerja. Tapi klaster lain itu menurut kami kurang menjadi diskursus gitu. Jadi terabaikan begitu? Tidak begitu banyak orang membahas. Nah, mungkin saja kalau dia dilihat secara utuh, mudah-mudahan Perpu ini bisa ditangkap juga dengan utuh. Nah, sayangnya karena kita lihat ini dia cuma fokus cuma di salah satu klaster saja, kan yang lain tidak sempat kita bahas. Kecuali tadi Pak Ellen mewakili pemerintah bisa menjelaskan kan kita bisa dapat gambar, oh, ada aspek ini yang mau dibahas. Tapi kalau dilihat dari kejadian 11 Januari kemarin itu yang sampai akhir rapat, kita cermati betul dinamika dari pendapat para fraksi sih, nampaknya posisi sebagian besar fraksi di DPR RI itu memahami dan mengerti kenapa ini dikeluarkan. Tapi dengan catatan tadi itu bahwa di peraturan turunan nanti, di PP ataupun peraturan menteri itu, berbagai stakeholders yang mungkin belum merasa diajak bicara itu mesti kita libatin lagi. Batas waktunya kapan Pak Melki untuk memutuskan nanti? Dia paling lama kan 1 bulan setelah dikeluarkan, ya 30 Januari kira-kira lah. Jadi pasti Januari. Sebelum itu sudah ada keputusan dari DPR RI yang nanti akan disampaikan nanti di sidang paripurna nanti. Jadwalnya belum ada ya? Nanti Bamus akan duduk dulu dari para ketua-ketua fraksi, dari pimpinan-pimpinan AKD. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa ada keputusan saya kira. Baik, Bu Mirah, bagaimana menurut Anda apakah Perpu Cipta Kerja ini perlu dilanjutkan atau dibatalkan? Satu, ada kelalaian ya dari pemerintah dan DPR RI. Karena keputusan MK itu sudah dikasih waktu 2 tahun. Kan ini kan sibuk dengan sosialisasi. Udah tahu MK memutuskan inkonstitusional, masih sosialisasi aja. Jadi ada kelalaian, harusnya manfaatkan waktu 2 tahun itu untuk memperbaiki. Jadi nggak muncul Perpu nih. Yang kedua, harapan kami adalah libatkan secara resmi yang namanya pekerja buruh itu. Kan ada lembaga, LKS Tripartit Nasional itu libatkan. Jadi janganlah mengambil yang merasa terwakil, yang merasa tadi besar atau kecil. Pokoknya libatkan LKS itu karena itu amanat undang-undang. Di dalam LKS itu semua serikat pekerja masuk? Kan yang terbanyak ada dong. Serikat-serikat yang sudah besar ada, saja? Yang dominan saja? Yang terbanyak punya anggota. Yang Bu Mirah masuk juga? Insya Allah ya. Presiden kan masih terlibat. Ya, pertanyaannya Pak Anton, kalau melihat ini kan angin segar ya, walaupun yang namanya politik kan katanya cair ya Pak Ellen ya. Belum tentu yang dikatakan Pak Melki ini jadi begitu kan, bahwa akhirnya diterima oleh DPR Perpu Cipta Kerja. Tapi kalau melihat arah-arahnya, bahwa ini kemudian akan diterima dan otomatis kan berubah jadi undang-undang ya Pak Ellen ya. Itu akan lebih memberikan kepastian sungguh-sungguh bagi dunia usaha atau bagaimana? Artinya begini, walaupun di awal saya katakan tadi kita juga tidak puas, tetapi kita butuh kepastian. Lebih baik dengan catatan kurang puas dalam poin ini, tetapi ada kepastian. Ada dasarnya gitu ya? Ada itu kan kepastian. Kalau ini diterima, artinya undang-undang ini kan jadikan undang-undang. Nah, jangan lupa Pak Leo, Bu Mercy, keadaan Indonesia, globalisasi dan digitalisasi itu tidak ramah untuk kondisi Indonesia yang angkatan kerja pendidikannya 60% SD dan SMP. Dan kedua, 60% juga informal worker yang nasibnya tidak jelas, tidak di backup oleh proteksi dan lain-lain karena memang bekerja yang namanya informal. Jadi ini yang harus transformasi menjadi formal. Dan oleh karena itu kita butuh investor dalam skala besar, terutama padat karya. Karena kalau ini kita terlantarkan, tidak semua, banyak orang bilang oh ada pekerjaan baru, digitalisasi itu gimana yang pendidikan SD SMP masuk bidang ini? Tetap dibutuhkan padat karya. Nah, inilah yang saya kira kita harapkan
Sementara ini ya sudahlah, kita jangan terlalu mempersoalkan prosedur dan lain-lain. Substansinya ini menguntungkan kita enggak? Saya kira kita lebih penting bicara substansi sekarang, menjawab persoalan kita. Pak Anton, kalau ada yang sempat mengusulkan begini, klaster cipta ketenaga kerjaan dikeluarkan saja sendiri, karena akhirnya kan itu jadi bisa lebih fokus, dan yang lain-lainnya yang tadi kata Pak Melki tidak begitu terperhatikan, jadi bisa lebih fokus. Bagaimana Pak Anton? Tapi sebenarnya begini, apa mungkin mengeluarkan lagi satu pasal? Harus dibikin omnibus baru lagi kan? Dan kedua begini, masalah kepuasan. Menurut kita, mereka tidak sebagian tidak setuju dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Dibikin perpu yang lebih baik dengan ada tambahan, masih tidak puas. Ini sampai kapan ini kan? Ya artinya begini, memang saya tahu filosofi buruh adalah kalau ditanya what do you want, we want more. Dan saya kira di mana-mana itu sementara wajar. kalau pengusaha we want less gitu. Pengusaha lebih parah nggak kayak gitu. Pengusaha lebih parah lagi. Kan oleh karena itu kita butuh undang-undang yang mengatur. Dia untung banyak, bayar pajak lebih banyak. Jadi intinya gini Bang, menurut saya mesti duduk bersama musyawarah mufakat, cari kepentingan bangsa negara gitu. Jadi semua harus melepaskan ego dan kepentingan dia untuk kepentingan bangsa. Itu yang penting di situ. Jadi kepentingan nasional kita apa dulu sekarang ini? National interest yang mesti kita bicara. Ini tidak karena kita sudah mendekati 2024 bukan kan ya? Ya, ini harus dibicarakan sepanjang waktu. Wajib. Ya, wajib itu sepanjang waktu. Baik, Pak Ellen, jika perpu ini disetujui oleh DPR, apakah optimis target investasi 1.400 triliun tercapai di tahun 2023? Sangat optimis. Sangat optimis. Bagaimana jika dibatalkan, Pak? Apa langkah dari pemerintah? Kita optimis itu disetujui. Tadi Pak Kemalnya juga. National interest-nya itu menjadi pokok poin yang sudah dijelaskan oleh Bapak Presiden. Yang konsepsi dari perpu adalah subjektif Presiden, tadi sudah dijelaskan. Itu kan nanti diuji di DPR sebagai objektifnya. Nah, objektif ini yang national interest-nya tentu harus dikemukakan yang lebih tinggi daripada hal-hal yang lain. Kalau dengan fakta tadi yang disampaikan Mercy sebelumnya kan Pak Ellen, bahwa belum ada nih Perpu Cipta Kerja, target investasi tahun lalu 1.200 triliun terlewati Pak. Kalau memang tahun ini tidak ada Perpu Cipta Kerja, 1.400 triliun kan bisa terlewati juga. Tapi kan situasinya beda. Situasi globalnya kan beda. Jangan disamakan, karena situasinya berbeda itu, tentu kan respon policy-nya juga harus disiapkan yang berbeda pula. Ini adalah salah satu untuk memberikan kepastian tadi. Kalau seandainya ini sudah menjadi undang-undang, diterima oleh Pak Melki dan kawan-kawan di DPR, ada lagi yang menguji materikan. Pemerintah sudah siap tidak? Sudah harus siap. Itu kan hak semua warga untuk melakukan pengujian. Pemerintah ditanya tidak ditanya harus siap. DPR tanya tidak harus disiap. Karena ada satu hal yang memang harus kita lakukan. Itulah konsep demokrasi kita dan kita akan lakukan itu semua. Bu Mirah siap untuk melakukan uji materi. Saya bukan mau mengarahkan, ini logika normalnya saja. Yang sudah-sudah kan nanti kayak lingkaran setan, uji lagi, muter lagi, begitu aja terus-terusan. Jadi saya kira kalau bagi saya ya, kami nggak melakukan uji materi. Tidak akan melakukan. Bu Mira pasti melihat national interest. Bukan habis biaya kita. Kemana aja yang patungan belum selesai. Pemerintah sih enak aja, karena kan uangnya dari pajak rakyat. Kalau kita kan uang sendiri gitu. Iya. Kalau melihat ini memang pertanyaannya adalah apakah memang Perpu atau undang-undang, apakah kemudian menguji lagi Apindo tadi Pak Anton mengatakan setuju. Kalau yang paling penting adalah bagaimana kemudian investasi masuk ke Indonesia, Mercy. Betul. Ya. Kalau kita melihat ini pertanyaan terakhir untuk Bu Mirah, apa yang kira-kira akan bisa dilakukan Bu oleh buruh? Karena kan tadi Pak Melki mengatakan di dalam LKS tripartit ya, itu hanya yang dominan yang masuk. Tapi kan ada suara sekian banyak buruh yang dianggap tidak dominan, tidak masuk. Apakah kemudian akan menggencarkan komunikasi lagi lebih kepada Pak Ellen dan kawan-kawan? Pastinya. Jadi kita juga akan menyerap aspirasi bagi kawan-kawan yang tidak duduk di LKS tripartit nasional. Kita kan punya aliansi juga. Kita sampaikan nanti mereka akan mengusulkan itu dan kita akan suarakan di sana. Termasuk Bang Said Iqbal, Bang Andi Ganin Wea, itu diajak juga? Enggak, mereka yang ngajak kita malah. Baik. Kita harapkan tentunya apa yang kita bicarakan ini bisa menyumbangkan kembali lagi untuk negara kita ya, Mercy ya. Dan pemirsa, demikianlah akhir dari Economic Challenges malam ini. Kami berterima kasih Anda sudah menyaksikan. Saya Leonard Samosir. Dan saya Mercy Wijaya, pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa. Sampai jumpa.